Selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Selamat pagi semuanya untuk anak-anak sekolah minggu asuhan. Walaupun kita sekolah minggunya melalui online dari rumah masing-masing. Tidak apa-apa ya, yang penting semuanya sehat. Oke, selamat pagi semuanya. Semuanya pasti sudah sarapan dong, sudah mandi, semuanya sudah bersiap mau mengikuti sekolah minggu tentunya Tante Olin. Oke, tadi kita sudah bernyanyi, tapi sekarang Tante Olin mau ajak kita biar tambah semangat lagi. Kita nyanyi lagi dulu ya. Yuk. Nah, tadi kita sudah semangat bernyanyi. Kita sudah siap-siap mau mengikuti sekolah minggu. Nah, saat ini Tante Olin mau absen dulu. Nanti kalau Tante Olin panggil namanya, semuanya angkat tangan. Kita absen ya. Selamat pagi anak sekolah minggu asuhan. Tante hari ini mau absen ya. Nanti Tante Olin panggil namanya satu-satu. Dari rumah bilang hadir. Saya mau setia sekolah minggu. Siapa ya? Ada Arya, ada Jacob, Raka, Farel, Hazael, dan Izumi. Semua hadir sekolah minggu dong. Ada Maka, ada Damar, ada Abigail, ada Giandra, dan Olive. Asik sekali. Ada Jenna, ada Edna, ada Nara, ada JJ, ada Julia, dan Chloe. Nah, ada Kinaya. Dan siapa ya? Semuanya setia, semuanya semangat mau sekolah minggu asuhan. Terima kasih anak-anak sekolah minggu asuhan, semuanya hebat. Nah, saat ini Tante Olin mau mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan untuk memberikan persembahan. Nah, nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop.
Amplopnya bisa dititipkan kepada papa mama. Dan nanti papa mama yang menyampaikan ke gereja. Oke, anak-anak sekolah minggu asuhan bisa memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop, ditutup, diberikan nama boleh. Tidak juga boleh, nggak apa-apa. Nah, nanti jika sudah, anak-anak bisa titipkan kepada papa mama, nanti papa mama yang menyampaikan ke gereja. Pinter semuanya. Oke. Nah, anak-anak sekolah minggu asuhan tadi sudah bernyanyi, sudah memberikan persembahan, sudah absen, dan sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum mendengarkan cerita Alkitab, Tante Olin mau mengajak kita untuk bersiap-siap dan kita bernyanyi dulu ya. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita mau bernyanyi dulu, setelah itu kita berdoa. Oke, kita bernyanyi dulu ya. Setiap hari ku membacanya dengan papa mama, ku belajar banyak dari firman-Nya, taat setiap hari dan terus menjadi terang. Baiklah, anak-anak sekolah minggu asuhan, kita sudah di saatnya untuk mendengarkan cerita. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Allah dan cerita Alkitab, Tante Olin, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan firman Allah, Tante Olin ingin mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan untuk bersiap dengan berdoa. Bagaimana sikap doanya? Semuanya pinter. Yuk kita berdoa bersama-sama, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing, sudah menyertai di setiap istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, menyertai kami sehingga pagi ini kami bisa merasakan semuanya sehat dan kami penuh sukacita dan kami bersiap untuk mendengarkan cerita Alkitab dan firman Tuhan. Nah, karena itu Tuhan, biarlah kami juga Engkau tuntun supaya kami bisa duduk yang manis dan bisa mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Dan kami berdoa untuk guru-guru kami, begitu juga dengan Tante Eli yang sudah mempersiapkan semuanya supaya cerita Alkitab ini bisa kami serap dan kami pelajari dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu asuhan, Tante Olin sudah bersiap nih mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita dengarkan cerita Alkitab bersama-sama, Tante Eli ya, yuk.
apa kabar? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Saatnya kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Alkitab, buku indah, penuh cerita Allah. Nah, siap mendengarkan cerita hari ini? Oke, cerita kita hari ini berjudul Tetap Setia kepada Tuhan. Diambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-30. Wah, menarik sekali loh ceritanya hari ini. Nah, yuk dengarkan ya. Nah, kota Yerusalem pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Babel. Kemudian mereka dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Nah, raja itu bernama Nebukadnezar. Ya, lihat di gambar. Wah, ya sampai alisnya begini. Pasti mereka seorang raja yang jahat dan kejam. Nah, Raja Nebukadnezar mereka membuat patung yang tinggi dan besar. Patung itu dibuat dari emas. Coba lihat anak-anak gambarnya ya. Patungnya besar, tinggi, terbuat dari emas. Nah, kemudian pengawal raja mengumumkan kepada seluruh bangsa itu bahwa semua orang harus menyembah kepada patung. Kalau tidak ada yang mau menyembah patung, mereka akan dihukum oleh raja. Nah, semua orang mereka sujud datang menyembah di hadapan patung emas itu. Tetapi ya ada 3 orang. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu, yaitu Pak Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kemudian karena mereka tidak mau menyembah patung, mereka ditangkap untuk menghadap kepada Raja Nebukadnezar. Raja memberikan hukuman kepada mereka bertiga. Ya, tangan mereka diikat, lalu mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala. Bagaimana ya rasanya dapur api yang menyala-nyala? Tentunya panas sekali. Anak-anak pernah kena api? Ya, kesakitan ya panas. Apalagi ini dapur api. Wah. Tetapi raja dan pengawalnya itu melihat mereka di dalam dapur api itu tidak terbakar. Mereka berjalan-jalan. Wah, raja dan pengawal itu menjadi heran. Nah, dan raja melihat di dalam dapur api itu ada 4 orang. Padahal tadi yang dimasukkan hanya 3 orang ya. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka bertiga tidak terbakar. Karena Tuhan bersama mereka. Tuhan yang disembah oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego menyertai mereka bertiga. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka bertiga. Pak Sadrah, Pak Mesah, dan Pak Abednego dipanggil keluar dari dapur api itu. Ya, mereka tidak sedikit pun terbakar. Rambutnya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar,
badannya juga tidak ada yang kena api. Luar biasa. Ya, akhirnya Raja Nebukadnezar mereka tahu bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego mereka mempunyai Tuhan yang berkuasa. Tuhan mereka melindungi mereka karena mereka tetap percaya dan menyembah Tuhan, walaupun orang lain di sekitarnya tidak menyembah Tuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka tetap menyembah kepada Tuhan saja. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Tante Eli? Bagaimana dengan anak-anak semuanya? Ya, apakah kita tetap setia dan hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja? Walaupun ada teman-teman di sekitar kita yang tidak suka kepada kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Nah, lihat gambar di sini. Ada dua orang yang sedang mengejek temannya. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap anak-anak kalau ada teman yang tidak suka dan teman yang mengejek kepada kita? Apa yang anak-anak akan lakukan? Ya, anak-anak bisa menceritakan kepada papa atau mama apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita kecewa karena kita sudah diejek oleh teman yang tidak suka dengan kita. Kemudian anak-anak juga bisa berdoa. Berdoa itu bicara dengan Tuhan, ya, seperti lagu ini. Berdoa bicara dengan Tuhan, berdoa bicara dengan Tuhan, ku suka berdoa bicara dengan Tuhan, ku suka berdoa. Nah, anak-anak bisa lakukan berdoa sendiri atau berdoa dengan keluarga, dengan papa, dengan mama, dengan kakak di rumah. Kita mendoakan teman yang mengejek kita supaya Tuhan mengampuni teman kita. Dan kita juga berdoa supaya kita bisa memaafkan teman kita. Nah, kemudian ayo kita ajak kembali teman yang mengejek kita untuk kembali bermain bersama, menjadi sahabat. Kita menjadi teman yang baik buat mereka, walaupun mereka sudah mengejek kita. Anak-anak, kita juga harus tetap percaya bahwa berdoa dan menyembah Tuhan, walaupun orang lain tidak melakukannya. Mari kita berjanji untuk tetap setia dan mengikut Yesus selamanya. Seperti tokoh cerita hari ini, Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka tetap setia menyembah kepada Tuhan, walaupun mereka dihukum masuk ke dalam dapur api. Nah, itulah anak-anak cerita Alkitab hari ini. Nah, kita akan menirukan ayat hafalan. Nah, anak-anak, itulah cerita Alkitab hari ini. Dan ada satu ayat hafalan kita hari ini yang bisa kita hafalkan, ya. Diambil dari Mazmur 18 ayat 46.
Ayat hafalan kita berbunyi, Tuhan hidup, Allah penyelamatku. Dari Mazmur 18 ayat 46. Nah, sudah selesai cerita Alkitab hari ini, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita mau setia seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Setia-setialah sampai kapanpun, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi Tante Eli, Tuhan Yesus yang sudah mengasihi anak-anak semua. Mari kita memuji Tuhan. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Nah, kita sudah memuji Tuhan, setia-setialah seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, ya, dia dimasukkan ke dalam api, tetap setia menyembah kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti mereka. Kita akhiri sekolah minggu ini dengan berdoa. Lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, boleh berdoa, terlebih kami mendengarkan cerita Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun masih kecil, kami sudah diajarkan firman Tuhan. Bagaimana kami harus hidup, kami harus setia, dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami rindu, kami bisa kembali untuk sekolah minggu pada minggu depan. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, dengan kepintaran. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah menolong kami, mendampingi kami, untuk kami bisa sekolah minggu. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk guru-guru yang sudah menyiapkan materi sekolah minggu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa di sekolah minggu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. Jadilah saksi Kristus.
Saksi